Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami dari kelompok 12. Sini kami akan membahas tentang ujian terstandarisasi. Apakah kalian ingat saat kalian mengikuti ujian SAT, ACT, atau ujian lain untuk masuk sekolah? Ya, pastinya pernah mengikuti tes tersebut. Salah satunya adalah SAT, merupakan salah satu contoh ujian terstandarisasi. Ujian terstandarisasi biasanya digunakan oleh guru-guru untuk dijadikan sebagai pijakan dalam membandingkan masing-masing siswa atau kelompok siswa yang tidak dapat dilakukan oleh ujian yang dibuat oleh guru. Dalam tes tersebut terdapat sejumlah pertanyaan dituliskan untuk menilai berbagai keterampilan atau informasi yang diharapkan agar siswa memilikinya. Pertanyaan itu diuji cobakan ke berbagai kelompok siswa. Poin selanjutnya yaitu fungsi tes standarisasi ada 4. Seleksi dan penempatan, diagnosis, evaluasi dan akuntabilitas, dan perbaikan sekolah. Fungsi yang pertama yaitu seleksi dan penempatan. Ujian tes standarisasi sering digunakan menyeleksi para siswa untuk masuk atau penempatan ke program tertentu. Contohnya, sejumlah sekolah menengah atas dapat menggunakan ujian tes standarisasi dalam memutuskan siswa mana yang ditempatkan atau dibimbing ke persiapan perguruan tinggi umum atau program kejuruan. Yang kedua, diagnosis. Ujian tes standarisasi sering digunakan mendiagnosis masalah atau keunggulan pembelajaran tiap-tiap siswa. Contohnya, siswa yang berkinerja buruk di sekolah mungkin diberi kumpulan soal ujian untuk menentukan apakah ia menderita ketidakmampuan belajar atau keterbelakangan mental. Yang ketiga, evaluasi dan akuntabilitas. Mungkin penggunaan pengujian tes standarisasi yang paling umum ialah untuk mengevaluasi kemajuan siswa dan keefektifan guru atau sekolah. Contohnya, sejumlah distrik dan negara bagian menggunakan ujian untuk membuat para pendidik memiliki akuntabilitas atau pencapaian siswa mereka dengan mengevaluasi hasil yang diperoleh sekolah berupa kinerja siswa. Keempat, perbaikan sekolah. Ujian tes standarisasi dapat berkontribusi pada perbaikan proses persekolahan. Sekolah sering mengubah ujian pencapaian akademis ke evaluasi keberhasilan relatif program atau strategi pendidikan alternatif. Contohnya, jika guru atau sekolah menguji coba strategi pengajaran yang inovatif, ujian dapat membantu mengungkap apakah metode itu lebih berhasil daripada metode yang sebelumnya. Jenis ujian tes standarisasi yang pertama yaitu ujian bakat. Ujian bakat biasanya diukur dengan mengevaluasi pencapaian atas domain yang didefinisikan secara sangat luas. Karena itu, pembelajaran sekolah mempengaruhi nilai ujian bakat siswa. Dan siswa yang skornya baik pada salah satu jenis ujian, maka biasanya akan baik pada ujian lainnya. Berikut saya akan membahas jenis ujian yang paling sering diberikan di sekolah. Ada dua, yaitu kecerdasan umum dan pengukuran IQ. Ujian kecerdasan umum atau Test of Intelligence adalah nilai yang paling sering terkait dengan pengujian kecerdasan, tetapi jenis nilai lain juga digunakan. Kecerdasan itu sendiri dilihat sebagai kemampuan mengatasi abstraksi, belajar, dan menyelesaikan masalah. Ujian kecerdasan memberi siswa regemles pertanyaan untuk dijawab dan soal untuk diselesaikan. Sedangkan pengukuran IQ atau Intelligence Question untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar yang serius sehingga mereka cenderung tidak mendapat manfaat dari pengajaran di ruang kelas secara reguler.
Saya Nanda Susaria Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian pencapaian. Untuk apa sih ujian pencapaian itu? Ujian pencapaian digunakan untuk yang pertama, memprediksi kinerja siswa pada bidang studi tertentu di masa mendatang. Yang kedua, mendiagnosis kesulitan siswa. Yang ketiga, menjadi ujian formatif atas kemajuan siswa. Dan yang keempat, menjadi ujian sumatif atas pembelajaran. Salah satu jenis ujian pencapaian yaitu ujian pencapaian acuan norma. Ujian pencapaian acuan norma adalah penilaian atas pengetahuan siswa pada pelajaran tertentu. Contohnya yaitu pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris, atau pelajaran bahasa Korea. Yang menjadikan ujian ini sebagai acuan norma adalah hasil ujian itu dapat dibandingkan dengan kelompok siswa yang mewakili. Ujian ini disusun untuk mengungkapkan perbedaan antar siswa. Perbedaan ini diharapkan merupakan hasil dari mutu pengajaran dan pembelajaran siswa, bukan perbedaan kurikulum sekolah ke sekolah. Pencapaian acuan norma tidak dapat berlingkup terlalu luas karena ia dirancang untuk penggunaan lingkup nasional dan kurikulum untuk mata pelajaran tertentu, berbeda-beda antar distrik. Contohnya, jika sejumlah siswa kelas 7 mempelajari aritmatika dasar atau diagram Venn, tetapi siswa lain tidak, maka topik tersebut tidak akan muncul pada ujian matematika nasional. Ujian pencapaian acuan kriteria berbeda dari ujian berstandar acuan norma dari beberapa segi. Ujian macam ini bisa berupa kumpulan survei ujian diagnostis, ujian mata pelajaran, dan lain-lain. Terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah terkait tes standarisasi. Yang pertama, validitas ujian. Yang kedua, kehandalan ujian. Dan yang ketiga, ketidakadilan ujian. هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنس يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا، أن تلتمس رضا والديك ودعاءهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تأخذ الأدوات المطلوبة، فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرته فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال. ليس للاختبارات أدعية محددة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحذر الغش فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، واشتغل بامتحان اليوم التالي، وإن تذكرت خطأ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.